Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di Golden Hour. Sekali ini kita akan ngobrol bareng Mas Billy Mambrasar di Golden Hour Talk volume 9. Hari Minggu di sesi pertama pada sore hari ini. Kita akan ngobrol banyak hal sore ini dengan Mas atau Bang Billy Mambrasar terkait dengan National Mentoring Young Leaders begitu. Jadi sesuatu hal yang memang sering banyak dibicarakan saat ini, peran mentoring, lalu manfaatnya untuk teman-teman muda gitu ya. Dan peran mentor itu seperti apa sih? Siapa aja yang bisa jadi mentor? Hal-hal lain terkait dengan program mentoring dan kepemudaan yang pastinya bisa banyak memberikan lot of enlightenment kepada kita semua begitu. Nah, selamat sore. Ini ada si Lina, apa kabar? Dan teman-teman yang lain silakan masih terus bergabung. Saya juga sambil menunggu Mas Billy untuk hadir. Sebentar. Oke, baik. Semoga tidak ada masalah dengan jaringan dan lancar baik-baik saja. Waduh, Mas Billy, Halo, selamat sore. Capek sore. sekali sepertinya. Lelah sekali seperti wajahnya ya. Mau hari Minggu, hari kerja sepertinya sama aja ya Mas ya. Ajar Iya, terus ya. semuanya. Iya, Luar penuh nih biasa. dari pagi. Yang penting jangan lupa minum vitamin dan ngemil terus Mas. Ambil makan nggak apa-apa. Oke, Kita ini ngobrol lagi santai makan. sore hari ini. Hmm, Siap. Sehat Mas? sehat. Gimana jauhnya? Oke. Alhamdulillah ramai dari kemarin. Kita memang pilih topik-topik yang sesuai dengan karakteristik dari background teman-teman sendiri. Nah hari ini kan kita sebenarnya saya juga mau nanya kenapa kita pilih topik ini Mas, National Mentor Young Leaders. Nah kira-kira kenapa Mas Billy tertarik untuk membahas topik tentang mentoring dan youth leaders gitu. Sebenarnya saya udah ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan Gusti, tapi kita ngobrol santai dulu lah di awal-awal. Gimana Mas? Oke. Em, sibuk aja. Nah, mau tanya gimana perkembangan ini? Perkembangan kan kalau kita bicara mentoring kan Mas Taufan jadi penggerak rumah milenial apa sih? Rumah Milenial ini milenial. ya. Iya, rumah Rumah milenial gimana milenial. progresnya? Hmm. Progresnya sekarang kita baru mau masuk tahun ketiga, Mas Billy. Dan kalau kita bicara objektif dari rumah milenial sendiri adalah kita ingin menjadi a center of pentahelix, di mana kita memposisikan diri meng-highlight individu-individu muda yang punya karya untuk saling terhubung begitu, untuk saling kenal. Karena kita paham sekali ketika anak-anak muda ini berkarya sendiri-sendiri, lalu tidak punya ekosistem yang terhubung, somehow mereka semangatnya bisa berkurang dan yang ada programnya mungkin tidak berjalan secara panjang atau sustain. Nah, jadi tujuannya adalah menghadirkan ekosistem anak muda yang punya karya untuk saling terhubung lintas daerah atau lintas bidang begitu. Nah, akhir tahun ini kita akan fokus ke namanya Rumah Milenial Regional, di mana kita akan mengajak teman-teman dari setiap daerah untuk bisa menggerakkan rumah milenial di kotanya masing-masing, mengajak para local leaders untuk bergabung dalam artian supaya profilnya bisa lebih dikenal oleh banyak orang begitu. Jadi fokusnya bukan ke project, bukan ke isu, bukan ke program, tapi ke anak muda sebagai individu begitu. Makanya kemarin pas ngobrol banyak dengan Mas Billy juga, ini senang banget kalau kita bisa highlight para local champion dan local leaders dari teman-teman Indonesia Timur supaya bisa dikenal dan bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi fokusnya ke situ sih Mas. Jadi kita pelan-pelan tapi biar jalan juga tidak gerasa gerusu banget karena semuanya masih volunteer gitu. Dan itu sih lebih ke situ Mas sebenarnya. Fungsinya lebih ke jejaring begitu. Nah, sekarang gitu Mas. Ini kayaknya saya yang mau nanya Mas Billy, jadi Mas Billy nanya saya. Kan mengupdate. Ya, Maksudnya nggak biar apa-apa biar ya. kita Thank you Mas. mengarahkan diri, Nih, siapa tahu saya bisa bantu apa gitu kan. siapa? Dalam artian begini, kalau kita bicara milenial sekarang gitu, anak kita bicara anak muda lah begitu kan, pasti nggak bisa dipukul rata dong ya. Kita punya yang namanya perbedaan geografis,
perbedaan demografis, perbedaan latar belakang keluarga, dan lain-lain. Nah, jadi kalau fokus dari Rumah Milenial sendiri adalah kita fokus ke anak-anak muda yang memang sudah memulai, sudah berbuat sesuatu, sehingga mereka bisa dicontoh dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan men-trigger hadirnya lebih banyak teman-teman atau sosok muda seperti dulu Mas Billy ketika mendirikan Kitong Bisa, ada yang dari Banten, yang dari Malang, dari Aceh, dari kota-kota lain begitu. Nah, oleh karena itu kami sadar ini tidak bisa dilakukan pelan-pelan, makanya perlahan-lahan begitu. Jadi seperti ke ensiklopedia berjalan lah untuk teman-teman muda begitu, Mas. Gitu. Iya, makanya kan jadi, ini sejalan dengan topik kita hari ini terkait mentoring yang betul, leaders. Betul, Mas. Betul. Nah, jadi harapannya adalah ketika nanti ekosistemnya sudah terbentuk, sosok-sosok para local champion sudah terhubung, nah itu akan jauh lebih mudah kalau kita itu ingin berbuat sesuatu, mengadakan program, lalu bisa misalkan cross mentoring antar daerah begitu. Nah, ini kita juga sedang membentuk formulanya juga sih, Mas Billy. Jadi entah nanti programnya mau mentoring atau gimana. Tapi so far kita belum fokus ke program, kita fokus ke create the ecosystem dulu untuk menghubungkan teman-teman di lintas daerah ini. Gitu, Mas Billy. Kalau menurut Mas Billy sendiri gini, kita ngomong hari ini tentang mentoring dan anak muda begitu ya. Ini sesuatu yang kalau saya perhatikan hitsnya tuh 2009-2010 istilah mentoring dan kepemudaan begitu. Bahwa yang namanya anak-anak muda keluar dari ruang aktualisasi, berbuat sesuatu, tapi somehow mereka butuh yang namanya bimbingan dari senior-senior atau mentor-mentor begitu. Apalagi sekarang ngomongin konteksnya entrepreneur, mau jadi social entrepreneur, kan juga butuh sosok-sosok yang bisa ngebimbing begitu ya kan. Nah, jadi a lot of things yang kita bisa obrolin. Ini ada Mas Hijrah ya, tokoh pemuda Aceh, kemarin juga tadi malam ngobrol. Nah gitu, jadi mau dapat banyak insight begitu. Jadi mungkin kalau saya boleh nanya Mas Billy, seberapa signifikan sih anak muda sekarang tuh punya mentor? Apakah mereka sebenarnya jalan sendiri juga bisa begitu loh? What do you think, Mas? Kalau mentoring kan harus ada, dan yang menjadi masalah adalah bahwa nih kalau kita bicara mentoring itu bukan hanya untuk menjadi pemimpin, kita bicara bahkan di level SMA, SMP, SMA untuk membuat pilihan kita memilih harus kuliah jurusan apa. Itu saja harus ada mentoring loh, itu harus ada sistem mentoring. Yang terjadi adalah sistem mentoringnya tuh nggak ada. Guru BP aja tidak menjalankan perannya dengan baik. Untuk apa? Untuk mengarahkan anak-anaknya dia ini. Sehingga akibatnya anak-anak kebanyakan di Indonesia secara statistik kebanyakan salah jurusan, ya kan? Banyak yang masuk ke, ya itu karena mentoringnya nggak ada. Jadi secara sistem, secara struktur, sistem pendidikan kita tidak mengakomodir pembentukan mentoring yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Oleh sebab itu akhirnya anak-anak mencari alternatif mentoring secara informal. Yang ya, dan di sini faktor inequalities bermain lagi. Kalau kita bicara daerah-daerah Jawa, ya kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, yang memiliki infrastruktur informal untuk mentoring available, anak-anaknya bisa mengakses mentoring dengan baik, gitu kan. Tetapi kalau anak-anak yang di tempat-tempat jauh, yang tidak ada infrastruktur mentoring, di mana mungkin senior-senior mereka yang sudah berhasil sekolah, kerja, keluar, nggak tinggal di situ lagi. Adik-adiknya mau dapat mentoring, nggak ada lagi, gitu. Ya. Betul. Nah, ada satu gerakan dari sahabat kita juga namanya Putra Daerah Membangun atau PDM. Ini juga spiritnya sama, semangatnya sama. Bagaimana caranya supaya para local leaders yang sempat berkuliah mendapatkan pendidikan baik di luar daerahnya kembali ke daerahnya dan ngebangun daerahnya masing-masing dengan cara dan perannya masing-masing. Kalau Mas Billy ngelihat ini bagaimana, Mas? Dalam artian, apakah memang sudah ada wadah atau mungkin opportunity yang proporsional ketika anak muda yang sudah mendapatkan akses pendidikan baik kembali ke daerah, lalu berkarya di daerahnya masing-masing gitu, Mas? Your perspektif kira-kira gimana? Iya, ini kan kita bicara tentang kalau definisi berkarya itu apa. Kalau anak-anak dituntut untuk berkarya, kamu harus berkarya kembali membangun daerahmu. Tetapi membangun sebagai apa? Saya lulus kuliah di Bandung, saya lulus kuliah di Jakarta, saya kembali ke NTT, saya kembali ke Ambon. Saya ngapain? Apakah saya kerja di pemerintahan kah? Apakah saya bikin usaha sendiri? Betul. Ya kan, itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh
Betul. Anak-anak ini gitu. Kalau saya kembali dan Ya, bikin bisnis sendiri, apakah memungkinkan secara skala ekonomi itu untuk jalan? betul. Kalau saya mau ke Betul. pemerintahan, lowongan PNS terbatas. Kalau saya mau ke Betul. sektor swasta, apakah ada perusahaan-perusahaan yang beroperasi semasif di Jawa? Lagi-lagi kita Ya. melihat inequalities dari sisi kegiatan ekonomi itu yang memaksa terjadinya urbanisasi. Karena anak-anak nggak punya pilihan lagi untuk kembali ke daerah. Akibatnya Hmm. terjadi land drain, sekolah keluar dan tinggal di luar nggak balik-balik lagi. Akhirnya begitu terus circle-nya Siklusnya begitu. berulang seperti itu ya, Iya, Mas ya. siklusnya berulang. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga semua stakeholders adalah bagaimana kita mengembangkan economics lokal kayak gitu. Makanya gerakan-gerakan seperti Putra Daerah Membangun, kalau nggak salah ada anak milenial desa membangun ya, kalau nggak salah Betul. ada petani Ya. milenial itu movement-movement yang baik yang menstimulasi peran milenials yang sudah sekolah untuk kembali mengembangkan perekonomian di daerahnya, baik di kampungnya, di kabupatennya, ya kan, seperti itu. Dan dia kembali ke sektor-sektor basic seperti pertanian, perikanan, peternakan, seperti itu. Nah, ini menarik sekali ketika kita bicara the race of Indonesian local leaders dengan format yang baru. Ketika dulu kita mendefinisikan anak muda kalau punya ruang memimpin itu harus memimpin di ruang formal ya, serius begitu. Nah, tapi kan sekarang everyone can be leader as long as dia punya influence, dia punya pengaruh dan dia bisa mengajak teman-teman yang lain dan punya dampak direct to the society. Nah, bagaimana Mas Billy ngelihat ini? Gimana sih pemimpin muda? Kita bicara pemimpin bukan pimpinan ya, Mas. Pemimpin berarti memang they become a leaders from the grassroots begitu. Gimana kira-kira Mas Billy? Optimis nggak? Atau mungkin ada hal lain yang bisa dilihat dari perspektif yang lain? Untuk menjadi seseorang yang memimpin, yang memiliki influence kan itu butuh investasi di orang itu juga ya. Dan kita tadi balik lagi, tidak semua orang memiliki privilege untuk mengakses capability enhancement gitu. Ya. Ini sebut saja movement-movement seperti leaders on top, yang on top, ya kan? Hal-hal itu, seberapa banyakkah millennials dari underprivileged millennials yang bisa ikut seleksi dan tembus sampai masuk ke dalam grup itu? Mungkin nggak banyak. Kita lupa bahwa millennials Indonesia itu bukan hanya millennials Jakarta. Millennials Indonesia itu 34% daripada populasi penduduk dan tersebar di 7 pulau. True. Sementara millennials di Jawa itu hanya minoritas. Majority itu ada di pulau-pulau terluar. Mereka nggak memiliki akses terhadap capabilities enhancement. Mereka nggak memiliki akses terhadap penambahan knowledge, mentoring, ya kan. Dan makanya gerakan seperti Putra Daerah Membangun itu bagus. Dia mengkultivasi leaders langsung di tempat di mana leaders itu harus ada dan harus ikut membangun gitu. Nah, kemudian bicara lagi tentang influence. Sebenarnya leaders itu juga tergantung kita mendefinisikan seberapa besar skala influence dia. Kalau ternyata dia juga sudah di desa yang mungkin berapa penduduknya cuma berapa doang, tapi dia membuat sebuah movement yang meningkatkan sosioekonomik dari desa itu, dia juga sudah adalah seorang pemimpin. Betul. Dia adalah seorang pemimpin. Jadi kita jangan mengukur pemimpin sebagai seseorang yang harus kayak si X dan si X yang 500.000 followers Instagram, kayak si Y yang ada 50.000 followers. Oh, itu leaders itu bikin kumpulan-kumpulan sendiri, bikin diskusi-diskusi sendiri di kafe, diskusi seakan-akan Indonesia adalah milik sekelompok eksklusif ini. Enggak juga, teman-teman. Ada banyak local heroes di luaran sana, di kampung-kampung, daerah-daerah terluar, yang mereka make a change tanpa mereka terdetek oleh. Saya pun sebenarnya adalah dibandingkan dengan staf sus yang lain, mungkin saya paling yang nggak dikenal dibandingkan dengan Belva, dibandingkan dengan Putri Tanjung, ya kan. Karena memang perannya bagi saya enjoy menjalankan kegiatan perubahan masyarakat secara masif di grassroots dan menikmatinya kayak gitu. Leaders itu membuat perubahan gitu, membuat real impact. Dan teman-teman yang dengar hari ini yang dari daerah, yang merasa aduh aku nggak terkenal, aku nggak se-influence itu, nggak, you don't need to be kayak gitu loh. You don't need to be. Ya, leaders itu adalah lo bikin dampak aja. Sebenarnya bikin dampak di tempat lo aja itu udah leaders gitu. Betul sekali, dan ini yang perlu digarisbawahi oleh semua teman-teman muda yang punya idealisme, punya pendidikan yang baik, mau berbuat sesuatu. Pengakuan, popularitas, eksistensi itu hanya bonus, itu hanya sesuatu yang bias dan abstrak. The ultimate goals is not that, but impact begitu. Jadi
Gitu bentar ya Mas Billy ya. Harusnya kita Kadang-kadang kita merubah perspektif tentang leader dulu dari ya, seberapa terkenalnya dia dan seberapa orang tahunya dia menjadi seberapa besar dampak yang dia buat. Kalau totally kita sudah agree. ke arah situ, maka kita akan memiliki long list of local heroes yang sudah melakukan. Dan ini tadi ada yang tulis di bawah itu tentang local heroes need platform juga nih, apa kata si Neil Tolania. Local heroes Ya, need a platform to inspire and inspire. Ya benar, kayak gitu. Justru tugasnya kita adalah mengangkat local heroes yang sudah membuat dampak ya. agar mereka bisa inspire and inspire tadi benar. Jadi Betul. Nah ini tujuannya. juga dilanjutkan pertanyaan oleh Mas Neil Tolani, how technology can play a role to accelerate mentoring to help them access information and mentoring. The biggest concern, the desire to learn. Ya, benar sekali. Gimana Mas Billy tanggapannya? Nah ini apa sih namanya? Ini valid kayak gitu. Ini sangat valid bahwa pandemi COVID membuat kita melihat terjadi perubahan besar-besaran dari cara pandang tentang apa itu pendidikan, baik pendidikan Ya, formal maupun informal, termasuk juga coaching dan mentoring bisa dilakukan semuanya dengan teknologi. true. Dan pengaruhnya besar, artinya bahwa itu harapan saya besar, bahwa itu bisa mereduce inequality dari kesempatan untuk mengakses knowledge dan capability. Kayak begitu. Jadi nanti mungkin di Jawa, di Jakarta bikin movement kayak yang on top, yang kemudian heboh dengan segambreng-gambreng influencersnya mereka. Mungkin di Papua juga bisa bikin lagi sendiri Papuan on top misalnya. Yang muncul ya kan dengan online, iya dengan online karena atau di Aceh, teman-teman di Aceh dengan komunikasi Fajri ini dari the leader juga ya di Aceh. Mereka juga banyak Ya, lokal hero yang muncul. Artinya jadi mentality bahwa leaders itu adalah mereka yang terekspos dan terlihat oleh media di satu tempat saja. Dengan adanya teknologi ini membuat satu, mereka bisa terekspos dimanapun mereka ya, berada secara geografik. true. Dua, terjadinya exchange knowledge antara berbagai komunitas di berbagai daerah yang berbeda ini satu sama lain gitu, satu sama lain. Jadi knowledge capabilities enhancement itu bisa berimbang equalitiesnya, atau kita bisa memprovide mentoring dari dalam dan luar negeri melalui teknologi tanpa dia harus travel. Akan tetapi note-nya adalah seberapa masifkah terhubungnya teknologi internet Indonesia secara merata, karena balik lagi Yes. Ya, inequality akses terhadap teknologi itu masih menjadi permasalahan besar. Not all millennials itu have access. Di saat di Pulau Jawa hampir 60% millennials mengakses internet dan menggunakan internet on the daily basis, di pulau-pulau seperti Maluku dan Papua itu kurang dari 2% doang. Jadi balik lagi inequality of access to information yang akan menjadi kendala teknologi memampukan peningkatan knowledge ini. baik. Nah, Mas, ini pertanyaan receh lah, tapi mungkin bisa menjawab banyak perwakilan juga. Siapa aja yang bisa jadi mentor, Mas? Orang mengklaim dirinya sebagai mentor, atau dia sebenarnya diakui sebagai orang bahwa sosok tersebut bisa menjadi mentor? Sosok mentor ideal tuh seperti apa sih gitu loh. Kalau kita bicara dunia permentoran gitu, orang sekarang mentor coach gitu ya. Your perspective, Mas. Seseorang sudah bisa bikin dampak, jadi jangan melihat karakternya dia extrovert, introvert, bisa ngomong nggak bisa ngomong, itu nomor 2 kayak gitu. Terkenal nggak terkenal, Okay. itu nomor 2. Nah, itu nomor 2. Mentor adalah somebody yang benar-benar telah membuat dampak. Gimana caranya lo mau mentor orang kalau lo sendiri nggak pernah bikin dampak gitu? Yang lo ceritakan adalah how you make the impact kan. Bagaimana kita men-tailor impact itu yang kita ceritakan, kita bagikan menjadi cara-cara yang tips dan trik yang dapat dicontoh oleh orang lain. Tentunya kita harus punya sesuatu yang diceritakan. We have done something yang kita bisa share. Gitu. Jadi siapa yang bisa menjadi mentor, siapapun, gendernya apa saja, dari latar belakang mana saja, mau ekstrovert, mau introvert, mau terkenal, mau nggak terkenal, bisa jadi mentor asalkan dia sudah punya dampak yang tangible gitu, dan bisa di berbagai macam sektor. Ya, setuju, karena pengertian mentor sendiri adalah the person with track record. How come you can become a mentor if you don't have any track record, kan begitu ya Mas ya. Jadi satu ada track record yang memang valid begitu. Iya, dan dia mau sekolah nggak mau sekolah, dia cuma lulusan SMA atau dia sampai S4,
nggak masalah, doesn't matter, selama dia punya dampak ya kan, karena banyak banyak orang-orang lulusan SMP SMA aja make a lot of great things di daerah-daerah yang mereka bisa jadi mentor Yes, anak-anak lain. yes. Ini menarik ya, Mas. eh, seberapa penting pendidikan tinggi saat ini? Apakah memang orang harus benar-benar sampai kuliah S2, S3 baru bisa bikin perubahan dan bikin significant transformation, atau education number kesekian gitu, Mas, untuk memulai sesuatu? Kira-kira gimana, Mas, perspektifnya? Iya, sebenarnya tidak ada direct correlation antara seseorang sekolah tinggi dia kemudian akan membuat dampak, karena kenyataannya banyak juga orang yang sekolah dengan tinggi, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk menghidupi dan mencari kesenangan untuk diri sendiri dan keluarganya without doing anything yang membuat dampak buat negara ini kan. Jadi nggak ada direct correlation antara sekolah yang tinggi dengan dampak yang diciptakan. Tetapi saya sebagai pendidik, saya adalah orang yang percaya bahwa sekolah formal itu akan memampukan perubahan cara pandang seseorang untuk men-scale up capabilities-nya dia. Jadi saya sangat mengendorse, makanya saya punya movement di YouTube saya, itu kan Ayo Sekolah Terus. Karena Ayo Sekolah Terus itu platform movement untuk mendorong orang untuk sekolah terus kalau bisa. Kalau ada pilihan, sekolah formal terus-menerus. Tapi itu nggak ada direct correlation dengan pembuatan dampak. Dampak itu lahir dari empati. Dan empati itu adalah rasa bahwa saya ingin juga berkontribusi, saya ingin juga menciptakan perubahan. Itu dari empati. Empati itu bisa muncul di siapa saja dari latar belakang manapun. Gak harus tunggu sekolah setinggi mungkin. Tetapi sekolah formal akan memampukan seseorang membuat keputusan-keputusan secara terukur dan berpikir lebih holistik. Karena dia wawasannya lebih banyak. Punya framework berpikir yang lebih tertata dan teratur, mungkin seperti itu ya, Mas ya. Oke. Nah, lalu bagaimana tanggapan Mas Billy melihat program-program mentoring karbitan gitu, Mas, yang sekali besar habis itu hilang begitu. Nah, what is the ideal of mentoring program gitu? Apakah itu harus sustain atau memang sesekali aja cukup lalu kelihatan dampaknya oke, bagus, atau gimana sih? How you see the idealnya program mentorship itu kayak gimana sih gitu yang bagus? Mungkin sebelum ke situ saya mau merespons dulu dari Navlion. Daerah tak bisa gunakan full teknologi, masih banyak anak daerah yang masih perlu naik gunung mendapatkan Navlion. Nah, bagaimana caranya? Iya, sebenarnya tadi saya sudah sentuh Navlion. Saya sudah sentuh. Tadi saya bilang bahwa with note on the condition, dengan syarat bahwa semua daerah di Indonesia terhubung oleh teknologi dan internet. Dan itu yang menjadi permasalahan saat ini, bahwa belum semua memiliki aksesibilitas. Jadi saya admit bahwa itu sesuatu yang harus diperbaiki kalau kita ingin menggunakan teknologi untuk memasifkan mentoring secara merata untuk semua orang. Nah, untuk sustainable mentoring atau coaching itu saya menggunakan falsafah dari ayah saya yang adalah pengajar selama 40 tahun. Papa saya adalah guru dan 40 tahun. Beliau percaya bahwa the quality of education itu adalah relationship dan mentoring. Jadi dia tuh memiliki relationship yang sangat kuat sekali dengan anak-anak didiknya. Dan akibat dari relationship itu adalah sebagai mentor kita harus mencontohkan semuanya dengan baik. Gak mungkin saya ngajarin seseorang etos kerja. Sementara saya sendiri aja mungkin bangun kesiangan, telat, nggak pernah malas baca. Saya ngajarin orang tentang membaca, tapi saya nggak pernah baca buku. How? Ya kan, jadi bagi papa saya itu mentoring dan pendidikan itu adalah relationship antara yang memberikan mentor dan antara mentor dan mentee. Begitu, dan relationship itu artinya long lasting relationship, right? Bukan hanya one off. Nah, dari zaman sekarang relationship itu nggak harus dengan face to face fisik. At least kita punya frequential meetings, bisa menggunakan online, bisa berbagi informasi seperti itu dengan berbagai macam metodologi atau cara. Oke. What is the obstacles, Mas, hambatan paling besar dalam program mentoring yang selama ini Mas Billy lihat? Let's say programnya bagus, mentor-mentornya bagus, lalu tertata, terstruktur, tapi somehow itu tidak maksimal sampai ke mentinya. Bahkan sebagian mentee merasa bahwa tidak merasakan dampak yang memang signifikan karena satu dan lain hal. Memang seperti apa sih, Mas, sebenarnya program mentoring yang efektif itu based on your perspective, on your experience? Nah, kalau kita bicara tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan human, makanya saya sangat tertarik dengan human, makanya
Ya. S3 saya risetnya nanti tentang human gitu. Saya shifting ke Mantap. humanity. Ya. Kalau kita belajar tentang human intervention, human human mentoring, coaching, Ya. education, itu tuh kita Ya. nggak bisa bicara tentang sesuatu yang short term. Ketika kita Hmm. melakukan uh, intervensi terhadap perubahan manusia, apa yang kita tanamkan sekarang itu nggak bisa langsung kelihatan sekarang kayak gitu. Misalnya Yes. kita Betul. nasihatin seseorang untuk, kayak saya kasih contoh adik saya. Adik saya ketika saya marahin dia yang bungsu itu, dia tipenya ketika saya marahin dia untuk bilang, lu baca dong, ya kan. Saya nggak bisa berharap besok atau 2 hari ke depan dia langsung udah baca buku, enggak. Ya. Tapi pengalaman saya melihat bahwa mungkin sebulan 2 bulan lagi kemudian dia terngiang-ngiang dan dia berusaha untuk membaca. Akhirnya dia baca buku. Nice. Manusia itu butuh waktu. Nggak bisa Mas Menteri sekarang bikin Merdeka Belajar, kita langsung menuntut mana hasilnya lah. Yang namanya pendidikan itu prosesnya panjang untuk kelihatan dampak. Untuk mengajar anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang memiliki akhlak yang baik, segala macam. Untuk kita bisa bilang sukses, untuk kita bisa bilang bahwa pendidikan kita sukses, kan mungkin parameternya adalah ketika nanti dia menjadi manusia yang berguna ya. Betul. Oke, ya mungkin Bermanfaat. Betul. kita bisa melihat beberapa nasihat kita langsung diikutin, dia berubah secara short term bisa ya. Kita ajarin dia Betul. jangan buang sampah sembarangan, kita bisa lihat oh yang berusaha. Tapi most of the things itu kita nunggu 20 tahunan ke depan. Ketika dia sudah menjadi seorang profesional muda, baru kita bisa melihat, oh, apa proses coaching saya berhasil, proses pendidikan saya berhasil gitu. Panjang, prosesnya panjang gitu. Saya ketemu dengan wali kelas saya kemarin lewat Zoom, dan wali kelas saya bilang, ibu apa nggak nyangka gitu kan bahwa nanti Billy jadi seperti ini. Jadi panjang, kita nggak bisa lihat, panjang sekali. Nih, jadi saya pengen nanya Mas Billy, Billy Mambrasar before and after, before memulai Kitong Bisa hingga sampai saat ini, sama Billy Mambrasar yang saat ini. How you reflect yourself? Ini biar bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain, how they see themselves, bahwa sebenarnya bisa lebih baik dari saat ini begitu. Mungkin ada perspektif yang bisa di-sharing. Jadi sebenarnya proses belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik itu kan jangka panjang ya. Kita belajar tuh setiap Betul. hari. Dan yang bisa Ya. melihat saya berubah atau tidak berubah itu kan sebenarnya orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang melihat Ya. kita dari luar dan mereka, oh Kak Billy lu udah berubah gitu kan. Atau wali kelas kita yang melihat kita seperti apa dulu dan kemudian sekarang seperti apa gitu. Tapi saya memaknai hidup secara berbeda, bahwa bagi saya hidup itu adalah bukan tentang mengejar pencapaian. Jadi buat buat anak-anak yang dengerin hari ini atau yang nanti dengerin rekamannya lalu berpikir bahwa kesuksesan itu adalah tentang pencapaian, that you achieve something, aku berubah perspektifnya. Kesuksesan itu adalah kesuksesan itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan bagi saya itu Happiness. sederhana sekali. Iya, happiness itu bagi saya sederhana sekali ketika saya melihat orang lain happy. Gitu. Jadi dalam kehidupan saya sehari-hari sekarang adalah menciptakan happiness buat orang lain kayak gitu loh. Seperti itu, bagaimana saya bisa berkontribusi untuk menciptakan. Jadi pandangan tentang hidup itu berubah. Kalau dulu tuh ambi, harus juara satu, harus yang terlihat yang hebat. Oh lihat tuh kelompok orang yang udah hebat, udah apa, ya kan? Kalau bagi Pragmatis saya, banget ya Mas ya. iya, bagi saya doesn't matter anymore. Bagi saya adalah bagaimana saya bisa berkarya dengan baik dan leluasa untuk menciptakan kebahagiaan buat orang lain. Oke, baik. Mas, ini ada 2 pertanyaan, tapi saya mulai dari sini dulu. Lingkungan atau keluarga, Mas, yang punya faktor signifikansi paling kuat untuk membentuk karakter seorang anak muda yang jadi pemimpin? Karena ada 2 pola pikir di sini. Keluarga itu penting banget, karena memang semuanya dididik dari nilai-nilai keluarga. Tapi dia bilang, oh enggak, ini dari keluarga yang, mohon maaf, yang tidak baik pun, dia bisa baik kalau dia ada di lingkungan yang baik, begitu. Nah, kira-kira Mas Billy gimana melihat ini? Keluarga atau lingkungan, Mas? Or maybe can be both, ya? Iya, tapi semua orang yang belajar tentang pedagogi pendidikan pasti melihat bahwa the main ingredient untuk pendidikan yang berhasil adalah pendidikan keluarga dulu. Karena anak kan di rumah dulu ya. Di rumah dulu dia belajar dulu, di rumah baru dia keluar, baru diajarin oleh lingkungannya atau diajarin di sekolah. Ketika dia sudah kuat dibekali dengan kekuatan akhlak, karakter, ketika orang tuanya melepas dia ke masyarakat dan environment pun, orang tua udah tidak perlu khawatir karena anaknya udah cukup akan mampu secara dewasa membuat pilihan
mana yang baik dan mana yang benar. Dan pendidikan kepemimpinan itu keluarga paling utama. Jadi hal-hal simpel itu seperti bertanggung jawab terhadap baju sendiri, harus cuci baju masing-masing. Gitu keluarga saya ngedidiknya gitu, Mas, cuci baju masing-masing instead of ditaruh di laundry atau dicuciin Itu orang dari tua. umur berapa, Mas? Dari kecil, dari SD kelas 6 kalau Wow. nggak salah. Uh-uh. Udah itu leadership. Be responsible on your own thing. Kayak gitu on things. Kemudian bertanggung jawab untuk belajar harus patuh terhadap jam belajar. Itu kan disiplin diri sendiri. Lalu empati. Empati, kemudian memperlakukan adik dengan baik. Itu kan sudah karakter-karakter pemimpin yang dilatih di rumah ya, keluarga. Oke. Nah, lalu kemudian nanti kita akan mengekspan ke lingkungan keluar. Ketika kita keluar, kita misalnya ikut kepanitiaan halal bihalal atau misalnya Idul Adha atau Hari Raya Paskah atau apapun, kita ikut kepanitiaan di luar nih, di luar rumah nih ya, di lingkungan sekitar. Pemilihan panitia, kita tiba-tiba ditunjuk di seksi konsumsi. Nggak mungkin kita ngelit a group of people untuk bisa masak dan cuci piring bareng kalau kita sendiri di rumah piring kita aja dicuciin oleh ibu kita misalkan. Jadi bagaimana step by step dari keluarga baru ke lingkungan kayak gitu. Atau kita gimana mungkin kita bisa memimpin tim kita, anggota pemuda di luar lingkungan rumah untuk mengerjakan sebuah goals dengan pemimpin yang empati, penuh kasih sayang, mengarahkan. Kalau di rumah aja kita bully adik kita nggak bisa memimpin adik kita untuk contohin yang baik, ya kan? Jadi itu semuanya dimulai dari rumah dulu gitu. Dari rumah, keluarga, baru ke lingkungan, baru nanti kita ngikutin pendidikan formal, sekolah sampai universitas, itu apa yang kita dididik dari kecil itu yang kita bawa keluar. Tapi, Mas, tapi tidak semua orang memiliki privilege, karena perdebatan privilege nggak privilege juga lumayan rame ya, dari beberapa minggu lalu ya. Nggak semua orang punya privilege untuk berada dalam lingkungan keluarga yang memahami tentang pendidikan itu penting ya. Memiliki role orang tua yang berperan aktif, nggak semua memiliki privilege. Oleh sebab itu pentingnya coaching informal lagi balik. Coaching informal yang dilakukan oleh infrastruktur di luar keluarga, di luar rumah, untuk mereka-mereka yang tidak memiliki privilege itu. Di mana anak-anak yang telah memiliki privilege memprovide help untuk mereka gitu. Nah, disinilah peran mentoring ini berjalan begitu. Mas Billy, saya mau mungkin ada satu situasi yang saya mau highlight juga. Kita bicara pemimpin yang baik itu kan punya integritas. Nah, tapi ada situasi ketika kita bicara banyak teman-teman muda yang menghalalkan segala cara untuk mendapat pengakuan, atau mungkin kita sering dengarnya dengan panjat sosial atau social climber. Dia memanipulasi prestasi, bahkan dia bikin gerakan-gerakan tertentu, misalkan ujung-ujungnya hanya untuk dapat beasiswa, LPDP, dan lain-lain begitu ya Mas ya. Nah ini menarik sekali gitu, karena semakin sini semakin banyak saya menemukan. How you see this situation, Mas? Ini menarik banget, supaya nggak makin banyak. Nah itu dia, kita kembali lagi tentang bahwa kita harus bareng-bareng kompak nih, Mas Taufan, saya, Hijrah yang lagi dengar hari ini, teman-teman siapa tuh yang bikin pemuda desa, kita dengerin sesi hari ini, mari kita sepakat dan kompak dulu untuk membantu mendefinisikan perspektif dan definisi publik tentang pemimpin, yaitu mereka yang sudah menciptakan dampaknya terukur dan terverifikasi. Jadi kita harus ngejar seseorang itu dari dampak, bukan dari seberapa terkenalnya dia, seberapa hebohnya dia di media sosial, seberapa munculnya dia, tapi dampak. Ini berkali-kali saya omongin ke Mas Menteri, dan nanti untuk seleksi LPDP berikutnya saya juga kemarin secara spesifik ngomong tentang LPDP sama Bu Menkeu, Ibu Sri Mulyani ya, Jumat lalu. Jadi bagaimana kita melakukan metodologi verifikasi dan pengukuran apa yang bisa dikerjakan oleh seseorang yang dampaknya jelas. Walaupun dia itu cuman orang yang tinggal di kampung, atau dia orang di kota tapi pinggiran misalnya ya. Atau dia sama sekali nggak punya media sosial sama sekali. Tapi kita bisa datang dan ngecek dampaknya, dia memang ada, bahwa dia memang mengajar bertahun-tahun, bahwa dia memang memberikan fasilitas kesehatan, dia memang membuat social entrepreneurship. Kalau kita udah sepakat tentang mendefinisikan seseorang dari dampak, baru saya kira kita bisa berubah semuanya perspektifnya. Saya pikir kita satu frekuensi, sependapat dan sepakat, Mas Billy, karena memang yang tadi saya bilang bahwa pergeseran arti
pemimpin ya, yang tadinya pemimpin itu dianggap sebagai a given ya, sesuatu yang dikasih, yaitu pimpinan gitu, bukan pemimpin begitu. Nah sekarang cara pandang kita melihat seseorang itu jadi pemimpin because they are informal leaders. They become a leaders because doing a lot of things for the society. Dan ini era meritokrasi ya Mas ya. Siapapun bisa melakukan apapun tanpa memperdulikan latar belakangnya apa. Once kita create dampak, create influence, you become a leader dimanapun begitu. Dan kita semua mengajak ya Mas Billy ya, teman-teman di 34 provinsi di Indonesia, jangan silau sama yang namanya sorotan kamera atau angka followers di sosmed. Karena itu urusan kesekian. Begitu Mas Billy ya? Iya. Tapi kita concern dengan dampaknya kita. Kalau memang kita bilang kita membuat sebuah lembaga yang concern tentang isu environment, karena di depan saya ada anak-anak Hitung Bisa Consulting, CEO-nya di depan saya. Ini dia nih. Halo Mas. Mas apa Mbak itu? Salam kenal. Gak kelihatan. Halo Hitung Bisa Consulting. Jadi kalau nih yang di depan saya ini mereka ngaku-ngaku sebagai sebuah startup yang membuat perubahan dalam hidup. Iya. Iya, bukan tentang bahwa dia berapa banyak followers dan berapa banyak pemberitaan tentang dia di media, tapi tentang berapa banyak pendekatan-pendekatan environment mereka yang telah mereka keluarkan, atau berapa banyak policy yang mereka telah endorse, atau berapa banyak movement yang mereka dorong untuk mengumpulkan plastik misal, atau apapun itu ya, yang menjadi kalau yang mereka itu diukur dari dampaknya itu loh. Dampaknya itu baru bisa mendefinisikan, oh iya benar, dia benar-benar adalah seorang leader gitu. Nah, kan ngomongin dampak, ada banyak orang yang kayak, iya ada banyak orang yang kayak, oh tiba-tiba kayak she's very famous gitu kan, kayak oh my god dia so, tapi ketika kita mencoba dia sebenarnya ngapain sih, kayak kita mencoba mencari tahu dia ngapain secara dampak gitu kan, kita bingung juga ya apa ya dampaknya gitu kan, kita juga nggak bisa. Sementara itu banyak banget orang-orang yang nggak orang ketahui sama sekali di kampung-kampung, kayak di Bau-Bau, di Toli-Toli, di Belabuh. Kemarin saya ke Aceh Barat di Belabuh, banyak loh local leaders yang maybe nobody knows mereka secara nasional, tapi mereka bikin banyak dampak. Betul. Nah ini yang perlu kita fasilitasi bersama tadi dengan adanya peran teknologi dan teman-teman kita di daerah untuk bisa menghadirkan lebih banyak profil begitu. Nah tadi kalau tadi Mas Billy pertanyaan di awal tentang rumah millennials, nah insya Allah kami mengambil peran di situ Mas. Jadi mengakselerasi lebih banyak local leaders yang hadir. Jadi kita banyak alternatif local leaders, tidak itu aja begitu Mas ya. Mas Billy, antara ini saya tanyakan ke beberapa narasumber ya, eksperimen dan experience. Kalau misalkan kita bicara dealing with the seniors gitu, mentors. Oh, you have to have a lot of experience, then you can do a lot of things, dan itu sukses. Ada yang bilang, oh nggak bisa gitu, anak muda itu kan menawarkan masa depan dong. So you have to deal with experiment begitu. Nah, between experience and experiment, this is a two different things yang sangat menarik. How you see this, Mas? Perspektifnya, kapan orang itu bisa membanggakan experience? Kapan orang itu, oke, I'll just do it, apapun itu, yang penting nanti gue belajar gitu. As an experiment. Gimana, Mas? Iya. Pertama, kita sepakat dulu definisi experience ya, karena jangan sampai kita dalam definisi experience yang mendiskriminasikan seseorang dari usianya dia, begitu. Karena masih banyak sekali atas nama experience, banyak yang tidak mendapat kesempatan gara-gara usianya saja yang masih muda. Jadi orang mengasosiasikan experience dengan usia, padahal doesn't need to be it. Orang-orang semuda Greta Thunberg aja sudah punya experience melakukan mobilisasi massa. Pada usia yang muda, orang semudah Malala Yosef aja sudah punya experience di usia 11 tahun untuk berhadapan dengan teroris, dan dia berjuang untuk mengedukasi, mengempower perempuan. So experience doesn't mean old age atau waktu usia yang lebih matang. Enggak. Itu dulu kita sepakat. Nah, experience adalah dampak. Kita experience adalah dampak yang sudah dilakukan oleh orang itu dalam skala apapun, dalam konteks apapun. Satu. Nah, sekarang eksperimen. Kenapa eksperimen begitu relatif di dalam zaman sekarang? Kita balik lagi ke the classical theory of industrial 4.0, disruptive. Kita bisa melihat pandemi COVID ya kan? Kita sekarang kalau kita berhadapan dengan pandemi COVID, Mas Tovan sebutkan nama ke saya orang yang sudah punya experience berhadapan dengan COVID-19 sebelumnya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita mau pakai experience on the basis of appointing someone yang mau dealing dengan isu tersebut. Instead, kita melihat seseorang dari experience, apakah dia sudah pernah melakukan sort of similar things dalam konteks yang mirip-mirip,
yang kemudian kita biarkan dia untuk bereksperimen, mencari jalan, karena kita nggak bisa mempredik lagi apa yang akan jadi, atau semuanya serba baru, baik dalam situasi krisis seperti COVID-19 ataupun dalam bisnis ya. Dalam kondisi bisnis, kita nggak bisa tahu lagi produk mana yang jualan. Teman-teman saya yang menjadi produsernya YouTube konten ya, ada mereka rumah studio itu, dan mereka bantu-bantu banyak artis juga untuk membuat konten YouTube. Mereka sendiri aja nggak bisa memprediksi konten YouTube seperti apa yang akan disukain oleh orang, gitu loh. Karena tiap hari berubah trennya. Berubah terus ya. Jadi that's where experiment plays important role. Jadi kalau saya bisa bilang adalah dua-duanya. Tapi eksperimen menjadi lebih relevan dalam Industrial 4.0 gitu. Betul, apalagi sekarang kalau ngomongin karakteristik leaders ya Mas ya. Ada, kalau kemarin tuh saya sempat coret-coretan, ada 5 leadership style yang relevan dengan kondisi sekarang. Pertama, servant leadership. Kedua adalah inklusif. 3, adaptif. 4, otentik. 5, social leadership. Dan saya pikir 5 typical leadership ini sangat mendeskripsikan apa yang tadi Mas Billy bilang. Anak muda jadi pemimpin dengan dampak. Let's say kalau kita bicara 4.0 dan pandemi sekarang. Ya adaptif lah, pemimpin adaptif yang memang bisa bertahan sebenarnya. Yang dia bisa play with the ombak begitu. Nah, oke teman-teman, sore ini masih ada kurang lebih 20 menitan lagi. Silakan kalau mau ada yang nanya-nanya dengan Mas Billy, silakan kita bisa. Tapi by the way, aku cuma bisa sampai jam 5 loh Mas Tovan, karena aku ada sekarang jam berapa sih? Oke, mungkin 5 sampai 10 menit lagi kali Mas ya. Boleh ya? Iya, aku udah rapat jam 5 dengan mahasiswa Papua soalnya. Oh, oke. Kurang lebih 10 menit lah kalau boleh Mas. Iya. Ya, 10 menitan lagi. Nah, ini langsung ada yang nanya. Bang Billy mau tanya, apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengangkat mereka yang sudah berdampak agar dilihat lebih oleh banyak orang? Langsung ke how to. Kira-kira gimana, Mas? Pertama, pemerintahnya itu siapa dulu? Karena pemerintah kan ada presiden, ada menteri. Presiden saja bisa ngasih instruksi, menterinya bisa bingung gimana menjalankan instruksi presiden. Ya kan? Menerjemahkan. Jadi, begitu, betul. Menerjemahkannya gimana? Sebenarnya nggak perlu menerjemahkan, instruksi presiden udah jelas. Tolong ringankan kredit, ya kan? Tolong ringankan kredit misalnya, itu udah jelas banget, udah nggak perlu diterjemahkan lagi. Nah, sekarang bagaimana mengeksekusi meringankan kredit itu kan tanggung jawab menteri, gimana dia mengerjakannya. Jadi kalau di sini ini pertanyaan general banget ya, tapi kita definisikan baik-baik dulu. Siapa pemerintah yang dia maksud? Ada presiden, ada menteri, ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten. Jadi mengangkat mereka yang berdampak banyak, mengangkat mereka di level mana dulu? Di level kabupaten kah? Di level karena local leaders itu kan ada di situ kan. Sekarang kalau ada seorang dari kabupaten, sebut saja Kabupaten Kepulauan Yapen, berhasil mempromosikan ekoturism di daerah itu dan membantu ekonomi lokal. Siapa pemerintah yang bertanggung jawab mengangkat dia dulu? Masa langsung presiden? Presiden lu nggak tahu lu ada anak yang gini-gini? Enggak kan? Di situ kan ada bupati, ya kan? Ada pemerintah daerah, ada bupati. So, bupati, pemerintah dalam hal ini bupati bertanggung jawab mengetahui, menginventarisir siapa local heroes di kabupaten dia yang telah berkontribusi dalam peningkatan atau pembangunan di situ. Begitu. Nanti kita naik lagi ke level provinsi, ada gubernur, ya kan? Kalau ada lokal leaders di provinsi itu antar kabupaten yang berkontribusi terhadap pembangunan provinsi tersebut, tanggung jawab gubernur, tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengangkat mereka gitu, agar mereka terlihat seperti itu. So kalau kita bilang apa yang dilakukan pemerintah, it's gonna be local heroes itu ada di semua daerah. Jadi tanggung jawab pemerintah daerah dulu nih masing-masing untuk menginventarisir dan mempromosikannya. Ya, nah ini menarik sekali dan ini sebenarnya kita sama-sama juga bisa merubah paradigma dalam artian sebaiknya teman-teman muda yang saat ini berkarya sudah berdampak mungkin jangan langsung bergantung ke pemerintah untuk diangkat. Kenapa tidak berusaha mengangkat dirinya sendiri dengan teknologi yang ada sekarang? Jalin kolaborasi dengan banyak orang, dengan banyak komunitas, dengan sosok-sosok informal. Dan menurut saya itu jauh lebih, accelerate-nya lebih cepat begitu Mas Billy ya. Karena seperti yang dibilang bahwa, apapun sekarang nggak bisa mengandalkan pemerintah karena ada prioritas-prioritas yang lain. Nah, jadi mungkin buat teman-teman mendengarkan, tidak semua apa yang sedang dijalankan sekarang itu mendapat perhatian langsung dari pemerintah. Kita bisa mengusahakan sendiri. Bahkan nanti pemerintah justru akan mengajak kolaborasi teman-teman yang sudah mungkin berhasil berbuat dampak. Gimana Mas Billy melihat ini? Ini dua pertanyaan terakhir. Habis ini kita closing statement. Iya, ya, memang seperti itu perannya kita muncul dan inisiatif adalah karena ketidakmampuan. Kalau kita bicara pemerintah nih hati-hati, jangan langsung melihat pusat presiden ya.
Pemerintah itu kan Betul. strukturnya dari atas sampai bawah, ada gubernur, ada bupati. Ya everybody have to play their own role. Semua harus bertanggung Ya, jawab, pemerintah di semua level. Jadi kita harus ngakuin adalah bahwa ketidakcepatan pemerintah mungkin atau beberapa sektor yang sangat spesifik yang mungkin masih harus butuh peningkatan kapabilitas lagi itu tidak dimiliki oleh pemerintah. Jadi kita muncul dengan inisiatif itu justru untuk membantu pemerintah gitu loh. betul. Kita justru untuk bermitra dengan Hmm. mereka. Bukan kita malah saya harus kamu support pemerintah karena saya sudah gini 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 Hmm. kan. Betul. Justru pola Agree. pikirnya itu kita menjadi mitra, kita membantu karena mereka mungkin tidak mampu gitu. Tidak sanggup untuk Pola menciptakan. pikirnya Iya, berarti mengajak bukan meminta ya Mas ya. I think it's a good betul. point. Mengajak Iya, pemerintah untuk bermitra bukan untuk meminta tolong begitu. Baik, betul. menarik sekali. Nih ada yang nyeletuk Mas, mungkin bisa sedikit aja. Banyak ketimpangan sosial yang terjadi di pedesaan Mas. Kira-kira gimana Mas Billy? Benar, benar itu fakta yang terjadi bahwa saat ini jumlah orang miskin terbanyak itu hidup di pedesaan. Padahal tadi saya sampaikan bahwa pedesaan itu memiliki banyak sektor-sektor unggulan yang harus dipromosikan oleh para millennials. Kita awal-awal kita sudah bicara tentang urbanisasi. Banyak Ya, millennials yang sekolah untuk mencari knowledge, dia harus keluar ke kota besar. Setelah dia dapat betul. knowledge di sana, dia kemudian urbanisasi. Dia migrasi dan nggak balik lagi. Akhirnya begitu terus terjadi brain drain. Kalau manusia udah keluar dari desa, nggak hidup di desa lagi, maka siapa yang akan mendorong pembangunan tersebut? Makanya teman-teman yang pemuda desa dan apa sih kembali membangun desa ya, kalau nggak salah ya. Iya, Mereka kan betul. bikin movement untuk itu. Yuk kita bangga membangun lagi dari kampung, kayak gitu. Dan itu yang membuat presiden apa pemerintah mengeluarkan program dana desa, di mana uang berputar itu langsung turun ke desa. Seperti itu dengan harapan dapat meningkatkan sektor perekonomian di desa. Akan tetapi kalau uang saja yang mengalir tanpa adanya kemampuan masyarakat untuk mengelolanya secara entrepreneurial, maka uang itu akan tetap habis secara konsumtif. Begitu. Itulah Oke. sebabnya butuh kita milenial-milenial dari desa seperti saya yang kembali ke desa. Saat ini saya harus di kota ya teman-teman karena saya harus bantu Pak Iya, Presiden gitu. Kalau enggak, sebenarnya saya kegiatannya juga muter-muter di kampung gitu, di desa juga. iya. Nah, kita untuk kembali dan mendorong sektor-sektor perekonomian real untuk menciptakan perputaran uang dan multiplier effect di sana gitu. Oke, Mas, ini mungkin 1 menit nih kalau dijawab nih Mas terkait dengan sebagai putra daerah mau meningkatkan pendidikan biar di-approve oleh pemerintah. Karena inisiatif dan ide-ide aku nggak pernah di-approve oleh pemerintahku sendiri. Mungkin ada semangat yang disampaikan. Habis ini kita closing Iya. statement. Buat siapa sih? Buat Dari Wan Real Wan ya? Liza. Iya, Ya, memang Wan dia Liza. adikku sayang, itu yang aku alami juga ketika pertama kali membuat inisiatif. Jadi kamu jangan menyerah. Hmm, Kamu harus hmm, terus kamu harus terus konsisten mengerjakan apa yang kamu kerjain itu. Jangan berharap dulu bahwa mereka nih akan langsung nih bermitra. Kamu hmm. kerjain aja dulu sendiri, bermitra dengan banyak teman-teman yang lain. Terus yang tadi Mas Tovan sampaikan, terus kerjain, ciptakan dampak lebih besar lagi. Ketika dampak kamu sudah besar, pemerintah yang nanti akan mendatangin kamu, percaya deh. Kamu nggak perlu ke sana. Hmm. Jadi jangan bikin inisiatif untuk berharap pemerintah langsung mengerjakannya atau bermitra dengan kita. Ya. Jangan pola pikirnya itu bikin sendiri untuk membuat perubahan dulu gitu. Jadi tetap konsisten, libatkan banyak orang, bikin dampak yang lebih besar, baru nanti pemerintah pasti akan approach kita gitu. Luar biasa. Itu Sepakat sekali. pengalaman Mas tuh. Billy, pengalaman sendiri. Mas, Iya. closing statement sekaligus pesan penting atau ultimate message. I call it as ultimate karena memang harus straight to the heart begitu ya. Pesan Iya. terbaik yang Mas Billy bisa sampaikan sore ini buat teman-teman yang lagi berjuang, Mas. Berjuang dalam pendidikan, berjuang dalam membangun komunitas, berjuang dalam spreading the goodness, the kindness. Apa semangatnya dan apa motivasinya? Silakan, Mas Billy, sebagai closing statement. Iya, terima kasih atas undangannya, Mas Taufan. Sesuai dengan tema kita Sama-sama, hari Mas. ini. Iya, tema kita hari ini adalah tentang coaching dan mentoring. Saya pengen mulai dari tadi, Mas. Saya nggak saya miss tadi Mas Taufan bilang beberapa jenis leadership. Salah satu tipe leadership favorit yang saya pegang itu adalah uh, uh, public servant leadership. Servant Jadi apa? leadership, betul. Iya, bukan public servant leadership, servant leadership. Jadi kita harus menjadi pemimpin-pemimpin yang adalah pelayan. Kita jangan pernah berpikir bahwa aku mau bikin inisiatif A, inisiatif B, inisiatif C, dan menjadi pemimpin agar aku bisa menjadi yang ter. Aku yang terlihat, aku yang nomor satu, True. aku yang... Ya, servant leadership is about
melayani orang lain, memberikan pelayanan, Ya. pengabdian, menciptakan dampak, itu harus menjadi norma natural kita, bahwa itu yang menjadi pegangan kita dulu. Nah, servant leadership, dasar dari orang melakukan coaching sebagai leader kepada orang lain untuk menjadi leader adalah kalau dia adalah seorang servant leaders. Karena dalam hatinya dia bahwa saya pengen mengcoaching orang lain karena saya adalah seorang servant, saya adalah seorang yang mengabdi, melayani. Jadi mengabdi, mengcoaching orang lain adalah bagian daripada pelayanan saya sebagai pemimpin gitu. Jadi itu sih teman-teman yang mulai bikin inisiatif sosial atau entrepreneurship, teknologi apapun itu, pakailah mode servant leadership, humility dan genuine. Humility itu adalah bahwa this is not about me, this is about other people. Ini tentang orang lain dan tentang orang lain yang mau saya layani gitu. Dan nanti teman-teman akan melihat jalannya panjang dan walaupun nggak mulus tapi akan tetap konsisten gitu, maju terus. Gitu, tetap berkawan dengan orang lain dan jangan lupa still having fun ya Mas. Luar biasa. Dia tetap bernyanyi tiap malam, panci turun tangan, apa semuanya penting keren. Mas, sehat terus, semangat terus, tetap ngabdi dan tetap berjuang di Kitong Bisa. Salam hormat dan salam hangat buat keluarga besar Kitong Bisa. Sebagai staf sus, semoga tetap sehat, tetap istiqomah, semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tetap semangat, salam sehat Mas. Sampai ketemu lagi Mas Billy, kita jumpa. Take care Mas, bye.